Saya keluar di pas Noah 15 tahun. Cuman yang mengatin karena waktu itu saya lagi gila-gilanya hijrah tuh. Iya. Permasalahannya saya juga lagi asik dengan hijrahnya. Betul. Anak-anak tuh pada nggak tahu kemana tuh. Oke, kumpulin, kita satuin lagi, masuk lagi di 2012 tuh nama baru Noah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den Jokers, selamat datang kembali di Cerita Denny Jo. Alhamdulillah, kadarullah, hari ini Jo bisa mendatangi salah satu tempat seorang musisi yang luar biasa, seorang musisi yang pasti Den Jokers sudah pada kenal. Dan alhamdulillah hari ini bisa ditemuin di tengah-tengah padat jadwalnya yang luar biasa. Jokers, ini dia Reza, ex Noah ya. Ex Noah, bener-bener banget. Nah, Jokers pasti kangen sekali dengan Kang Reza. Makanya hari ini Jo datangi beliau dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak sekali yang pengen Jo tanya dengan Kang Reza. Betul. Terlebih kalau kita flashback kurang lebih berapa tahun Kang Reza sudah tidak muncul di layar kaca? 2015 ya. 2015 awal tuh. Itu sudah benar-benar 1 Januari. 1 Januari Jadi 2015. per 1 Januari saya udah nggak di Noah? band, ya, itu lagi sampai sekarang. Sampai sekarang berarti sudah 5 tahun, hampir 6 tahun, masuk 6 tahun ya? Iya, 6 tahun nih. Oke, 6 tahun bener. Saya nggak pernah itu status. Dan kalau boleh Jo tanya, dari mulai Peter Pan kemudian Noah, berarti totalnya sudah berapa lama? Saya keluar di pas Noah 15 tahun. 15 tahun? Iya, Noah 15 tahun. Mulai dari zaman Peter Pan, Noah 1 album, Oke, sama ada beberapa album tribute. oke. Nah, udah saya cabut. Cabut. Iya. Jadi ada dua saya yang sempat ngisi album tribute. Iya. Yang Noah ya berarti ya? Iya, Noah. Itu kenapa tiba-tiba Kang Reza mutusin untuk hengkang atau hengkang terlebih dulu dari Noah? Apa yang latar belakangi Kang Reza? Sebenarnya saya itu udah hijrah dari tahun 2010. 2010. Saya udah hijrah. Nah, cuman waktu itu juga Ari lagi ada masalah tuh Oke. dengan apa gosip-gosip itu. Nah, Mas Antren lah ya. pesantren lah dia lama. Saya dari 2010 hijrah sampai di 2012 dia ganti nama. Oke. Saya ikut. Oh, masih ikut ya? Masih Pas ikut. ganti nama masih Ya, ikut. Noah kan, Oke. berarti. Nah, sebenarnya udah enggak sih, cuma kata Lukman yang mengatin karena waktu itu saya lagi gila-gilanya hijrah tuh. Alhamdulillah. Terus sampai 2010 2011 tuh. Pas 2011 tuh kata Lukman, saya ketemu di band, jangan habis aja. Kau masih ada kontrak di band ini, dibilang gitu. Sampai kapan waktu itu kontraknya? Sebenarnya nggak akan. Jadi kalau dibilang kontrak secara band itu sampai album ini beres. Kalau saya tanya ke Ariel tuh sampai beres Noahnya. Sebenarnya. Cuman kan waktu itu nggak mungkin juga ya. Iya. Permasalahannya saya juga lagi asik dengan hijrahnya. Betul. Anak-anak tuh pada nggak tahu kemana tuh. Uki lagi bantuin Ariel. Album yang seperti seharusnya itu. Iya. Nah, Lukman juga nggak tahu kemana. Akhirnya Uki kumpulin, kita satuin lagi, masuk lagi di 2012 tuh nama baru Noah. Nah, 2012, 13, 14, mau masuk 15, saya cabut. Tanpa babi bu lagi memang cabut. Saya cabut karena memang saya targetnya gini, mungkin saya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi di band ini bisa bilang. Oke.
karena agak susah sih. Jadi gini, bicara hijrah ini kan bicara panjang gitu kan. Betul. Satu juga saya lihat saya nggak mungkin begini terus gitu, harus butuh perubahan gitu ya. Ada yang berubah gitu Ada ya. pasti. Kalau lebih baik gitu. Padahal kalau kita lihat memang di sisi band juga progresnya memang lagi Lagi naik juga lagi kan. naik. Ketika Ariel keluar Itu kan lagi naik lagi kan. Kalau saya lihat grafiknya Noah ini memang dia nggak Iya, nggak betul. pernah turun. Luar biasa. Iya, dia grafiknya dari bawah ke atas tuh. Benar-benar. Terus. Masih dikasih kesempatan kedua lah ya. Itu ya, itu maksud saya. Jadi alhamdulillah, tapi 2012 tuh saya sempat sama anak-anak tuh sampai 2015 awal, Januari tanggal 1 saya udah resign dari Noah. Semua kontrak-kontrak sponsor saya udah beresin. Udah selesai jadi tour, tapi saya masih ada sisa tour tuh. Kok nggak salah waktu itu masih ada 50 kota. Berhutang. Cuma saya kasih tahu ke Pak Gumi, sama Benyo juga, saya bilang saya nggak lanjut lagi gitu, karena saya udah atuh di hijrah ini, jadi susah gitu. Iya. Saya pikir mungkin saya kembali ke band, saya lupa hijrah udah ya, Iya. karena kan sebelumnya saya udah hijrah. Betul. Ternyata tahun pertama saya nyaman, tahun kedua udah mulai yang berpikir untuk aduh sampai kapan ini ya. Makanya saya putusin, udah. Untungnya yang lainnya Yang lain tadinya nggak mau yang lain. Jadi karena ada yang sebagian ngomong hijrah ini tuh bisa, ada yang ngomong kamu hijrah bisa ngeband, sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa itu nggak bisa. beda situasi, beda lingkungan ya Kang ya. Terutama itu yang paling susah itu bentrok jam sholat tuh. Oh iya. Kan kalau saya itu kalau sholat tuh ngepas. Iya. Kalau digeser-geser, aduh saya udah Datangnya malas nantinya. Udah malas dan memang nggak bisa sih. Iya. Biasa Nah, ikut. Joker, menariknya bahwa Kang Reza ini alhamdulillah sudah hijrah dari tahun 2010. Ini kalau kita kembali kilas balik Kang, apa sih yang melatar belakangi Kang Reza sehingga Akang berubah haluan? Itu hampir 180 derajat ya, dengan Akang hijrah, istilahnya memperdalam dunia agama. Apa yang melatar belakangi atau titik balik apa sehingga Akang harus memutuskan, oke, saya hijrah. Di tengah-tengah Akang lagi popularitas lagi memuncak lah istilahnya. Otomatis kan uang dan lain sebagainya, kepopuleran milik Akang lah pada saat itu. Satu, itu udah takdir Allah itu kayaknya ya. Alhamdulillah hidayah ya. Hidayah. Kedua, lingkungan. Saya sempat main sama teman-teman saya yang udah Lukman termasuk itu yang orang hijrah pertama itu sebelum sebenarnya Lukman yang hijrah pertama dan membawa Akang gitu. Saya bawa Iksan yang main bass. Iya. Nah, dia bawa hijrah. Udah saya ikut tertarik dan memang basic agama di saya belum terlalu kuat ya. Jadi memang ketertarikan untuk itu sangat suka gitu, dan saya kan cuma senang baca tentang cerita-cerita Nabi, hadis-hadis segala macam gitu. Nah, ada beberapa yang saya amalin sebelum saya hijrah. Begitu saya hijrah, tambah saya suka dan kayak lingkungan harus berganti. Jadi diawali dari situ, bukan karena memang waktu itu kan memang Ariel santren, otomatis kan Noah tidak produktif tuh. Ya. Apa bukan karena itu ya? Memang panggilan hati itu, Maya. Sebenarnya juga ya, kalau dengan kondisi Ariel pada waktu itu dia di dalam, itu kan pada waktu itu posisinya itu Noah lagi istirahat sih. Karena dia kan kalau tour itu nggak pernah pulang gitu. Jadi maksudnya itu band yang dicari orang, jadi tidak kekurangan job gitu. Jadi itu kalau sekali tour, saya dulu pernah hampir nangis kecapean saya. Itu zaman Peter Pan tuh, saking banyaknya. Kalau Peter Pan diakuin ya, itu saya gokil itu tuh. Dan gitu. Tapi kalau saya timbang-timbang Noah dan Peter Pan sama, cuman zaman dulu kita agak serabutan ngambil. Ini ambil. Sebulan itu bisa sampai 15 itu ya, yang formal gitu. Belum yang lain-lainnya apa.
Berarti 15 itu off air. Belum Off air. on air, belum on air gitu. Belum on air, belum banyak Pak. Berarti nggak pernah pulang berarti ya. Jarang. Dan hidupnya juga banyak di jalan ya aktivitasnya. Kalau nggak Pasti. studio tuh itu aja. Kesehatan gimana waktu itu? Sempat terpikir nggak? Ada, jadi kita untung pada waktu itu memang waktu kita pada zaman itu satu umur pada waktu masih muda dan kedua badan memang masih sehat. Kalau sekarang belum kerasa, nanti mungkin udah tua baru ya. Cuman alhamdulillah memang anak-anak itu teman-teman saya nggak ada yang biasa kesehatan natural itu karena mungkin kita pakai narkoba sih. Kalau Noah nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Iya, yang paling jadi penting kita no drug ya. Iya, no drug. Dan mereka kan suka doain bola. Iya. Main futsal, tiap masuk satu kota itu olahraga gitu. Walaupun ya banyak yang gila bola, akhirnya ya. Mungkin itu salah satu kekuatan dari Noah juga ya. Ariel itu maksudnya dia juga begadangnya kuat dan main olahraganya kuat juga. Lukman itu tuh begadang kuat, olahraga kuat. Iya, benar-benar. Kalau kita bicara tentang hijrah, Kang, ada perbedaan nggak setelah Akang hijrah dan sebelum? Ada banyak. Oke. Apa saja? Satu itu hidup itu lebih teratur kalau saya bilangnya. Oke. Terus lebih santai gitu, terima masalah apapun lebih santai. Tidak dikejar-kejar. Tidak dikejar-kejar gitu. Cuma kan kita ini kalau orang hijrah itu kan hidupnya dibatasi sama sholat doang ya. Iya. Cuman selama kita bisa istiqomah sama itu nanti Allah kasih. Iya. Ya. Tapi rumah tangga bagus gitu. Jadi nggak kayak dulu kan berantakan, maksudnya sering berantem segala macam. Sekarang udah lebih tentrem lah gitu ya. Jauh. Karena banyak waktu juga, banyak waktu luang untuk keluarga. Alhamdulillah. Berarti istri bagaimana awal-awal hijrah, apakah mendukung juga atau tidak? Karena pasti ada hal-hal yang istilahnya nantinya akan hilang tuh secara duniawi lah ya. Gimana tuh awal-awal? Kalau istri sangat dukung karena alhamdulillah. Saya udah kasih tahu ke dia sebelumnya, kayaknya mungkin 1-2 tahun saya akan hijrah. Oke. Tapi ya, akhirnya dia mikir-mikir, iya memang kamu harus hijrah, dia bilang. Karena mungkin kesini kita udah paham, karena saya juga sering kasih pemahaman agama sama istri, dan akhirnya dia ngerti. Jadi orang hijrah ini kalau udah nikah ini yang dipahami duluan agama ini wanita. Iya. Kalau kita sendiri hijrah itu agak susah. Oke. Agak susahnya repot, jadi gini. Suaminya masuk masjid, bininya masuk mall. Itu kan agak bertentangan benar-benar. Karena kan hawa nafsu ini selalu didukung sama setan gitu. Jadi memang pasti kan bentrok tuh. Makanya pas saya hijrah itu saya sering ngajarin, sering ngasih tahu ke istri, dan istri juga agak kuat agamanya. Jadi nggak sulit. Jadi kalau cuman saya sendiri hijrahnya kayaknya nggak. Jadi memang harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng biar kita juga sama-sama gitu belajarnya harus sama-sama. Luar biasa. Nah, Jokers, kalau kita bicara hijrah tentang Kang Reza ini, memang awal-awal kita cukup kaget juga. Karena banyak sekali musisi-musisi yang benar-benar banyak yang hijrah loh. Ketika angkatannya Kang Reza tuh banyak sekali musisi yang hijrah. Itu luar biasa. Tapi ya memang itu langkah yang baik gitu ya Kang ya. Ketika seorang musisi sudah mutusin untuk berhijrah, untuk mencoba ke arah yang lebih baik, itu ya alhamdulillah. Jadi kalau saya itu puas di satu sisi. Dari tenar, saya udah nggak butuh itu. Nah itu dia tuh. Bagaimana cara ngendaliinnya dari tadinya populer, diagung-agungkan. Kalau saat itu saya nggak butuh tenar. Karena saya udah cukup rasain selama 15 tahun. Tenar itu bukan sesuatu yang positif kalau saya bilang, itu justru memburuk. Jadi ada itu, tanya deh kalau sama artis-artis yang lama. Jadi itu pembahasannya dalam. Cuman saya udah nggak pikir itu. Step kedua keuangan pasti ya. Kalau dua ini bisa diakalin. Asal berusaha apa aja pasti jadi. Terus ketiga tinggal kadarnya ini kita menerima yang dua. Nah, kalau yang pertama saya udah bisa, saya nggak butuh lagi kalau tenang. Kalau duit saya masih butuh. Cuman kita bisa pintar mengatasinya aja. Apa?
dengan melakukan apa? Misalnya sekarang kan sudah tidak di dunia keartisan. Usaha. Oh, usaha, oke. Usaha, jadi usaha pun kadarnya harus diturunin. Oke. Jadi tidak seperti dulu lagi kita yang sering yang Mencari duitnya keuntungan ratusan, sebanyak-banyaknya. gitu. Nggak seperti itu. Kerjanya agak pendek, hasilnya lumayan, walaupun tidak seperti yang pertama, yang lama. Pasti. Yang penting berkah. Alhamdulillah. Ketiga yang agak susah dari saya ini alat musiknya. Nah, gimana Kalau tuh? itu terkadang saya kangen Ya, main, pasti, terkadang pasti. saya itu hampir seperti rokok ya, jadi nggak bisa kecanduan. Iya, iya. Jadi nggak bisa langsung dihilangin pelan-pelan, sebatang hilang. Cara ngatasin kekangenan itu apakah Kang Reza misalnya dengan main sendiri di rumah atau apa? Atau misalnya Jadi, kalau dulu saya kan ada studio rekaman tuh. ah, Nah kalau itu tuh bisa terobati kangennya. oke. Jadi kan ada studio tuh. Nah, kalau di sela-sela orang nggak recording, saya biasa main gitu. Tapi sebatas itu doang udah gitu. Tapi kalau sekarang kan tempatnya kan saya udah jual. Oke. Paling kangen doang ya udah paling nonton doang gitu. Oke. Ya udah habis itu udah selesai. Jadi nggak gitu. Tapi kalau disuruh main langsung jadi. Oke. Karena sinyalnya masih kuat ya. Pasti. Pasti. Masih kuat sinyalnya. Secara Reza Noah gitu. Sinyalnya masih kuat. Cuman tidak dilatih, maksudnya Alat-alat masih ada. masih. Drum dan lain sebagainya masih ada. masih. Berarti memang itu tidak dihempaskan juga Tidak, ya kan? tidak. Karena untuk mengobati kekangenan-kekangenan. Luar biasa. Nah, Kang Reza, kalau bicara teman-teman, awalnya Kang Reza juga diperkenalkan hijrah ini oleh Lukman. Ada keinginan nggak untuk kembali manggil atau mengajak Lukman, Ariel Kalau untuk seperti Kang Reza? Uki kan baru keluar tuh. Oh iya, Iya, Uki juga baru keluar. Berarti Uki tinggal- juga hijrah ya kan? Uki hijrah. Ya, ya, ya. Tinggal Lukman sama Ariel. Ariel. Jadi gini. Kalau David kan nggak mungkin. Berarti itu kan Kristen. Iya. Nah, kalau Ariel sama Lukman, jadi gini. Dakwah itu jadi kadang-kadang seperti ini. Datangin aja silaturahmi. Ya. Ya, tapi ada modelnya yang mengajak, Nah, ada yang tidak mengajak tapi lewat action. berarti menginfluence. Ya, contohnya gini. Hah. Datang ke rumah Lukman. Oke. Oke, ngobrol sebentar. Ngobrol apa aja, bukan ngobrol agama. Tiba-tiba bunyi azan. Man, tunggu bentar ya. Saya sholat dulu, oke. Sekali, dua kali, sekali. Nanti orang-orang itu tertarik gitu. Oke. Sama dengan kejadian gini. Waktu saya di Noah sebelum saya keluar, itu kejadian di Bali tuh. Iksan itu diganti posisinya sama Boy. Oke. Nah, Boy. Boy ini agamanya bukan Islam, Oke. non-Muslim. Non-Muslim. Tiba-tiba jam 3 subuh, kita mau lagi main di Hotel. Nusa Dua ya, Oh, lagi di Nusa Dua. hotel itu di Nusa Dua. Ada undangan bupati di Karangasem kalau nggak salah ya, atau di mana saya lupa. Nah, kita nginep di hotel, hotelnya bagus banget. Nah, jam 3 dia ketok saya. Siapa? Si Boy, Boy, dia oke. main bass, gantiin Iksan. Dia bilang, "Ja, buka bentar ya." Oh ya, saya lihat jam 2. Saya bilang, mau ngobrol apa? Kirain mau pinjam duit. Nah. Tahu-taunya dia ngomong gitu. Jadi kayaknya saya masuk Islam gitu. Saya bilang, kok bisa? Saya bilang jangan dulu, saya bilang itu kamu nggak, Islam itu bukan pemaksaan. Iya, betul. Saya tanya kenapa alasannya gitu. Karena mungkin saya sering bolak-balik ke masjid. Masjid. Jadi orang yang bolak-balik ke masjid itu kan rahmat tuh, Iya. pahala. Jadi orang yang di luar kita ini memandang itu, "Us, ini orang ini seperti nggak ada masalah gitu." Saya bilang kamu nggak tahu juga kalau saya lagi punya utang kreditan atau apa mungkin. Tapi memang Allah tidak tampakkan. Iya, iya, iya. Karena memang manusia ini butuhnya tenang, Betul, betul. hati ya. Iya. Terus dia lihat dulu, saya bilang cuma karena itu ya mungkin seperti saya tidak peduli yang lain. Saya cuma peduli ibadah. Memang kelihatannya seperti jadi kalau saya lagi meeting itu lagi pelatihan, saya bilang berhenti bentar, saya sholat baru lagi. Bahkan ada beberapa orang yang bete. Iya. Kalau lagi latihan saya berhenti sholat gitu. Harusnya masih tidak ada yang bete Tidak sebenarnya ya beta, kan? iya, cuma kan mereka belum paham. Betul, betul. Saya juga tidak memaksakan, cuma
untuk saya sendiri saya memaksakan. Nah, Akhirnya itu berimbas. Ternyata dia lihat, dia bilang, kamu tiap hari itu mungkin. Jadi saya tertarik dengan itu gitu. Karena di luar daripada itu saya tidak dapat ketenangan apa-apa katanya. Nah ya udah saya bilang, tapi pikir-pikir dulu. iya. Tetaplah diingatkan lagi ya. Setelah sebulan kemudian baru dia ngomong ke saya pengen Islam benar. Dan diislamkan sama Kang Reza atau dibawa ke mana? Ustadz, namanya Ustadz Harun tuh yang di atas. Ah, Nah, ada saya sempat fotoin tuh. Nah, cuman jadi saya nggak mau jadi kayak Ariel gitu. Mungkin dia lagi senang sama dunianya karena saya pernah di situ juga. oke. Terus kita ganggu dengan agama kan kadang-kadang belum masuk logika buat mereka. Betul. Udah biarin aja nanti dengan sendirinya. Kan yang penting kalau dakwain orang ini doanya. Kalau Lukman, kalau ya karena Lukman Jo itu nggak- pernah bareng gitu, pernah beberapa kali Lukman bareng. itu mungkin Ketika azan dia juga ini sama, masih sama, bagus sama, gitu sebenarnya. sama. Bro Lukman, Reza duluan loh yang ngobrol di GDJ ya. bahkan Lukman sampai sekarang gitu. Jadi orang tuh beda-beda dalam kadar hijrah ini datang ke seseorang ini kan beda-beda kadar. Iya, betul, Ada betul. yang 50%, 10%. Nah mungkin ke teman-teman saya yang lain kan belum. Maksudnya ya mereka masih ada kebutuhan lain juga kan. Kalau saya kan orang yang saklek gitu, jadi masa bodoh, yang penting gimana nanti, yang penting hijrah dulu aja. Iya. Nah mungkin orang lain belum sampai, teman-teman saya belum mikir gitu. Mudah-mudahan, tapi Mudah-mudahan. ya secepatnya barangkali ya. Harapannya entah itu Bro Lukman dan juga Boril mudah-mudahan bisa seperti Kang Reza. Bukan memaksa, tapi Kalau Lukman udah itu mah. ya tinggal Dia tinggal jalan udah hijrah. Maksudnya panggil dong kalau gitu. Biar dia balik. maksudnya dia di jalan juga sama dia. Iya. Tinggal dia kan istilahnya tinggal cari nafkah doang. Ya mudah-mudahan lah ada hidayah secepatnya buat mereka berdua ya. Nah Kang Reza, kalau kita bicara kebahagiaan yang pastinya dengan sekarang sudah berhijrah akan memiliki kebahagiaan tersendiri ya kan. Selain istilahnya pastilah ada kalau namanya masalah atau kendala dan lain-lainnya. Ini kebahagiaan seperti apa yang sekarang akan sudah rasakan dengan akan sudah berhijrah ini? Satu itu keluarga. Kedua kita pegang duitnya sedikit tapi Berkah insya Allah. berkah, bahagia gitu. Nah bahagia itu saya udah pernah rasain masalahnya. Jadinya kayak dulu banyak tapi nggak pernah cukup gitu. Oh gitu. Nggak pernah cukup. Padahal kalau kita bicara Kalau dihitung-hitung sangkaan orang awam sih, itu gila gitu nggak pasti. pernah cukup. Padahal udah job segitu banyaknya. Iya. Ada aja karena memang ya bukan saya bilang nggak berkah. Cuma pada waktu itu kita juga hidupnya kan foya-foya. ya Jadi sedikit terlewatkan masalah berkah itu. Lebih ke pura-pura gitu. Iya. Lebih nggak pernah puas ya. gitu. Jadi sekarang mungkin walaupun tidak sebanyak dulu, tapi alhamdulillah sudah lebih cukup lah ya. Ya itu. Yang paling penting berkah, yang paling penting lagi keluarga. Ya itu karena Yang paling penting. saya jarang bersama keluarga pas waktu band, susah pagi waktunya. Oh iya benar banget. Nah dalam kondisi seperti sekarang Kang Reza, sekarang kan kondisi pandemi. Kalau kita bicara dunia entertainment ya juga pasti susah banget. Nah sekarang kondisi Kang Reza seperti sekarang dalam kondisi pandemi gimana Kang? Ada istilahnya perbedaan atau terganggu dan lain sebagainya? Kalau saya bilang ya tergantungnya itu cuman karena ibadah doang. Karena staff yang di jarak itu udah harus pakai masker. Kalau kondisi ekonomi, alhamdulillah saya masih bisa bergerak karena saya Bisnis apa sih sekarang Kang Reza? Clothing. clothingnya dua, ada yang hijrah tuh yang Kasih tahu dong, Gamis. The Joker kasih tahu apa mereknya? 40 days out 40 days out sama Al-Korni itu buat muslim Muslim cowok. Apa aja? gamis, Gamis. terus celana cingkrang gitu. Oh, oke. Itu kalau 40 days itu lebih ke clothing. Ada Instagramnya? Ada Apa Instagram? 40 days out. 40 days out. Nah, Jokers, jadi kalau misalnya yang lagi nyari clothingan atau juga gamis dan lain sebagainya boleh
cek dulu Instagramnya ya. Oke Kang Reza, kayaknya kita harus sudahi obrolan kita sore hari ini. Tapi terima kasih juga ini sudah pakai kaos GDJ luar biasa nih Kang Reza, mau pakai kaos GDJ dari Sunda Ekstrim. Terima kasih Sunda Ekstrim yang sudah bikin kaos Galeri Denijo. Dan Kang Reza sekali lagi sebelum kita ini ada pesan atau masukan untuk Galeri Denijo atau untuk Denijokers di luar sana, barangkali untuk mereka yang mau juga berhijrah seperti halnya Kang Reza, harus seperti apa dan minimalnya harus bagaimana terlebih dahulu? Tip hijrah itu satu, lingkungan. Oke. Lingkungan itu cari orang-orang yang soleh, marbot masjid kah atau apa, berusaha deketin atau teman-teman yang suka kajian. Oke. Itu tuh lingkungan berpengaruh tuh, tapi bukan berarti meninggalkan yang lama. Lingkungan lama. Kedua, taat sholat, karena walaupun kita sholatnya masih belum benar, belum bentong, tapi kejar 5 waktunya. Bahkan saya dengar baca caption dari pilot yang Sriwijaya. Iya betul. Kapten Afwan. Ya, Kapten Afwan. Itu dia bilang yang saya terbang, saya lupa itu. Pokoknya belakangnya tidak ada surga bagi orang yang tidak sholat 5 waktu. Jadi itu step pertama. Jadi tidak, dan 5 waktu itu tidak ada alasan. Lalu pas gitu. Yang kalau saya ngobrol sama beberapa ulama, kondisi apapun 5 waktu nggak bisa digeser. Harus pas gitu. Jadi memang orang yang menjalankan 5 waktu itu memang pahalanya luar biasa, karena waktu untuk itu susah didapatkan. Asar itu susah, isya orang jam-jam subuh apalagi ya. Itu susah. Tapi benar kata si pilot itu yang Sriwijaya Air, benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kang Reza juga istiqomah ya. Mudah-mudahan, kebetulan alhamdulillah Jo juga satu pengajian. Mudah-mudahan Jo juga bisa mencontoh Kang Reza ke depannya, sholatnya bisa on time, kemudian bisa lebih baik lagi, bisa berbagi dan lain sebagainya. Itu yang paling penting ya Kang ya. Betul. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Kang Reza. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini ada manfaatnya juga untuk Jokers di luar sana. Insya Allah kita istiqomah ya Kang ya. Amin. Atau mohon pisah. Sama-sama. Baik, Denijokers, kita harus sudahi kebersamaan kita di Cerita Denijo. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa pastikan terus tonton Galeri Denijo setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 1 siang. Insya Allah, kalau tidak telat-telat. Akhirnya saya Denijo. Saya Reza. Kita undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.